Halo viewers, selamat datang kembali di Gerud TV. Oke, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Jam Asin yang dirilis pada tanggal 12 Agustus tahun 2011. Cerita film ini diangkat berdasarkan kisah nyata. Film yang menceritakan seorang atlet yaitu Asin yang dipaksa berhenti menjadi atlet oleh ibunya untuk membantu ibunya berjualan buah. Tapi Asin malah terjerumus ke dalam sebuah gangster hingga akhirnya Asin memutuskan kembali menjadi seorang atlet dan berhasil menjadi juara tingkat nasional. Film ini diperankan oleh Eddie Peng sebagai Asin dan Lawrence Ko sebagai teman Asin dan disutradarai oleh Lieh Lee. Sebelum lanjut ke videonya, saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah spoiler konten. Dan bagi kalian yang belum klik subscribe, jika berkenan dan sudi kiranya untuk klik like, subscribe, dan komentari video ini untuk mengungkapkan opini dan tanggapan kalian tentang video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita lanjut masuk ke videonya. Halo viewers, selamat datang. Scene dimulai di sebuah sekolah dan kita diperlihatkan seorang murid yang sedang dihukum oleh gurunya. Murid tersebut bernama Asin. Saat Asin sedang dihukum, tanpa sengaja Asin melihat seorang anak yang sedang jungkir balik mengarah masuk ke gedung olahraga. Dengan rasa penasaran, Asin mengikuti anak itu ke dalam gedung olahraga. Karena penasaran, Asin pergi ke gudang di atas gedung untuk mengintip mereka latihan senam. Pada saat Asin mengikuti gerakan mereka, seketika Asin terjatuh sehingga menimbulkan suara yang terdengar oleh pelatih dan anak-anak yang sedang latihan. Lalu pelatih mengecek ke dalam gudang untuk mengetahui sumber suara tersebut yang ternyata di sana ada Asin. Setelah di rumah, Asin meminta izin kepada ibunya untuk ikut dalam olahraga senam tersebut. Karena ikut senam tidak ada biaya tambahan, ibunya mengizinkan Asin untuk ikut senam. Keesokan harinya, Asin memulai ikut latihan senam. Asin mempunyai gerakan yang bagus, tapi sayang sekali Asin tidak bisa mendarat. Lalu tiba saat di mana suatu kejuaraan dimulai. Pada saat salah satu temannya melompat, tiba-tiba kakinya terkilir sehingga dia tidak dapat melanjutkan lomba tersebut. Karena pelatih Huang melihat Asin punya potensi dan dia pun memutuskan Asin yang menggantikan dan ternyata Asin berhasil memenangkan kejuaraan tersebut dan mendapat medali emas pertamanya. Lalu, setelah pulang ke rumah, pada saat makan malam di rumahnya, Asin menunjukkan medali emas hasil prestasinya. Namun, sayang sekali, ibunya tidak mengapresiasi prestasinya. Keesokan harinya, Asin berlatih sendirian. Lalu, pada saat dia melompat, tiba-tiba Asin berubah menjadi dewasa. Tapi sayang sekali, Asin masih belum bisa mendarat dengan mulus. Sepulang dari sana, Asin dimarahi oleh ibunya karena Asin tidak seperti adiknya yang sepulang sekolah selalu membantu berjualan buah. Tidak seperti Asin yang selalu mementingkan senam daripada membantu ibunya. Lalu ibunya Asin mendatangi pelatih Huang meminta agar Asin dikeluarkan dan berhenti mengikuti senam. Pelatih Huang mencoba menolaknya karena Asin akan mengikuti perlombaan. Tapi ibunya Asin tetap meminta agar Asin berhenti dan dia juga memberitahu bahwa panjang kaki Asin tidak rata dan itulah penyebab Asin tidak bisa mendarat. Setelah Asin berhenti, dia menjadi pengantar buah ibunya dan dibantu oleh temannya, sebut saja temannya Acar. Saat sedang di perlintasan kereta, tanpa sadar mereka menghalangi mobil yang akan melintas di belakangnya. Karena Acar merasa jengkel dengan pengendara mobil yang membunyikan klakson terus-menerus,
Acar mengajaknya berkelahi dan mengambil sebuah tongkat baseball. Karena kesal mendengar percakapan orang tersebut, Asin mengambil tongkat baseball yang dipegang oleh Acar, lalu menghancurkan kaca mobilnya. Disinilah keberanian mereka mulai menggila. Karena kini keberanian Asin dan Acar semakin menggila, mereka berkelahi dengan beberapa kelompok preman. Di tengah-tengah perkelahian, ada sebuah kejadian lucu di mana saat Asin membantu Acar tanpa sengaja, Asin terjatuh dan mencium bibir Acar sehingga membuat semua orang melongo melihatnya. Pada saat Asin dan Acar sedang makan di angkringan mie ayam milik temannya, tiba-tiba datang sekelompok preman. Ketua preman itu kita sebut saja sebagai Pepaya. Mereka meminta agar teman Asin dan ayahnya menutup tempat itu karena mereka tidak menyediakan tempat duduk untuk para preman itu. Lalu, dengan sengaja, Acar menyenggol sebuah botol minuman sehingga membuat para preman itu marah. Pada saat akan berkelahi, Asin memecahkan sebuah botol dan menodongkannya kepada para preman dan berhasil melerai perkelahian tersebut. Keesokan harinya, para preman tersebut mendatangi kios Asin dan ternyata pemimpin preman itu adalah anak dari bos gangster. Karena melihat keberanian Asin saat di warung mie ayam, dia mengajak Asin untuk bergabung dengannya. Tapi Asin dan Acar menolak dengan cara mengejeknya. Lalu, tanpa sepengetahuan Asin, Acar menemui Pepaya di sebuah klub. Pepaya menawarkan narkoba kepada Acar, lalu dia menjatuhkannya dan pergi. Acar yang pura-pura tidak tahu lalu mengambilnya. Setelah beberapa hari kemudian, Acar mengajak Asin ke klub. Setelah tiba di klub, Pepaya menantang battle dance dengan Asin. Asin pun menerima tantangan dari Pepaya dan Asin berhasil mengalahkan sekaligus mempermalukan Pepaya karena Pepaya diminta untuk meniru gerakan Asin oleh semua orang. Dan ternyata Pepaya tidak bisa menirunya. Setelah acara itu selesai, Acar pergi ke belakang untuk memakai sisa narkoba yang diberi oleh Pepaya. Tapi ternyata narkoba itu sudah habis dipakainya. Sepulang dari klub, Acar mendatangi Pepaya yang sedang makan bersama anak buahnya untuk kembali meminta narkoba. Tapi sekalipun Acar membelinya dari Pepaya, Pepaya tidak akan menjualnya kepada Acar karena Acar telah mempermalukannya di klub. Karena merasa tidak terima, Pepaya dan anak buahnya memukuli Acar hingga babak belur dan memancing Asin untuk datang ke tempat itu dan memukuli Asin juga. Setelah Asin tiba di tempat itu dan mencari Acar, lalu keluarlah Pepaya dan anak buahnya. Tiba-tiba anak buah Pepaya berlari dari belakang Asin dan memukul Asin dengan botol, lalu Asin dipukuli hingga babak belur. Pada saat Pepaya akan memukuli Asin dengan tongkat baseball, tiba-tiba Acar memukul kepala Pepaya dari belakang dengan botol. Acar berhasil melumpuhkan Pepaya hingga Pepaya tergeletak dengan darah di kepalanya. Dengan tergesa-gesa dan panik, Asin pulang ke rumahnya mengobati lukanya dan mengemasi barang-barangnya untuk pergi kabur ke luar kota, karena menganggap Pepaya telah mati. Ibunya, Asin, memberi mereka uang untuk perbekalan dan menyuruhnya kabur sejauh mungkin agar Asin dan Acar tidak tertangkap oleh anak buah ayahnya Pepaya. Lalu mereka berhasil kabur dengan menaiki kereta api. Sesampainya di luar kota, mereka berhasil mendapatkan penginapan untuk mereka tinggal dan beristirahat.
Karena anak buah pepaya masih mencari Asin dan tidak menemukannya, kini adik Asin menjadi sasarannya. Adiknya Asin dipukuli hingga tersungkur di jalanan. Namun, saat anak buah pepaya mengambil medali emas yang diperoleh Asin saat kecil, adiknya Asin memberikan perlawanan dengan memukul salah satu anak buah pepaya hingga berdarah dan berhasil membuat mereka tidak mengganggunya lagi. Suatu hari, Asin dan Acar mendapat pekerjaan di sebuah klub dan terlihat Asin sedang melayani sekelompok gangster. Namun, pada saat Acar berjalan di depan sekelompok gangster tersebut, ketua gangster itu memanggil Acar untuk membersihkan mejanya. Acar seolah seperti menghiraukannya. Karena merasa kesal, ketua gangster itu melempari Acar dengan handuk kecil. Karena tidak terima, Acar melempar kembali handuk itu dan pada saat Acar akan dipukuli, tiba-tiba Asin datang membela Acar dan meminta agar ketua gangster itu memaafkan Acar. Pada saat anak buahnya mengeluarkan pisau, dengan cepat Acar menancapkan pisau ke pahanya sendiri sebagai bentuk permohonan maafnya. Hingga datang pemilik klub tersebut yang bernama Tuan Kun. Dia meminta agar menghentikan perkelahian tersebut dan ternyata para gangster itu adalah rival Tuan Kun. Karena melihat keberanian mereka berdua, Tuan Kun merekrut Asin dan Acar menjadi anak buahnya Tuan Kun untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Sampai suatu hari, Tuan Kun memberi uang sejumlah $1 juta jika Asin dan Acar bisa mengakhiri bisa menyingkirkan sorry. Mohon maaf, saya lupa memperkenalkan bahwa Maddox adalah orang yang melempari Acar di kejadian sebelumnya. Oke, lanjut. Namun, ternyata Asin tidak begitu nyaman menjadi seorang gangster dan mengajak Acar untuk kembali ke kota asalnya. Tapi Acar tidak mau kembali karena jika kembali ia pasti akan dipukuli sampai mati oleh anak buah ayahnya Pepaya atau hidup di penjara karena Acar yang telah membunuh Pepaya. Pada saat Asin terbangun, dia melihat Acar sudah tidak ada dan hanya menemukan kalung, sebungkus uang, dan sepucuk surat yang ditulis oleh Acar. Dalam isi surat tersebut, Acar menyampaikan agar Asin memberikan kalung giok dan uang itu kepada ayahnya. Acar juga meminta agar Asin memulai hidup baru dengan kembali menjadi pesenam. Tanpa sepengetahuan Asin, Acar pergi untuk membunuh Maddox sendirian. Di sebuah rumah makan, Acar tidak berhasil membunuh Maddox karena Acar tidak mampu melawan anak buah Maddox yang begitu banyak. Acar pun berhasil dilumpuhkan oleh Maddox dengan memukul Acar dari belakang menggunakan botol. Saat Acar tergeletak di jalanan, Maddox mengeluarkan sebuah pistol dan memberikan pistol tersebut kepada anak buahnya untuk membunuh Acar dan Acar pun tewas seketika. Asin yang mencari Acar untuk berusaha menyelamatkannya, Asin pun terlambat. Kini Acar telah mati tertembak. Oh shit man.